Halo guys, balik lagi bersama dengan gue Bang Jo Review. Di video kali ini gue pengen ngebahas mengenai daily driver gue yang udah gue pakai jalan 5 bulanan ini. Dan di video kali ini gue bakal ngebahas long term reviewnya iPhone 13 Pro Max. Yes, sebenarnya tuh video ini tuh udah gue pengen bikin dari lama banget, tapi karena beberapa hal, akhirnya gue baru mutusin deh buat bikin videonya di bulan Maret ini. Nah, ada beberapa hal yang bikin gue lebih pengen update di sekarang ini, karena so far tuh ada beberapa update yang menurut gue cukup signifikan. Dan so buat kalian penasaran dengan review long term gue mengenai iPhone 13 Pro Max ini, tanpa basa-basi langsung aja check this out. Alright, pertama-tama gue bakal ceritain dulu ya mengenai experience gue terhadap desainnya si iPhone 13 Pro Max selama pemakaian gue sekitar 4-5 bulanan terakhir. Nah, kalau kita ngomongin soal experience desainnya, menurut gue secara look, desainnya si iPhone 13 Pro Max ini tuh bisa dibilang salah satu desain yang paling elegan yang pernah gue pakai. Karena kalau kita lihat di sini tuh desain boxy dari iPhone 13 Pro Max ini tuh bener-bener nggak bosenin. Desain kameranya ini tuh berkarakter banget sehingga ngasih identitas kalau ini adalah sebuah iPhone. Begitu juga dari segi material bodinya, so far gue puas banget lah karena HP itu bodinya bener-bener berasa solid banget. Tapi kalau kita ngomongin soal keluhan, di sini tuh HP ini nggak terlepas dari keluhan karena menurut gua secara ukuran HP ini tuh so far kegedean buat gua pribadi. Karena sepanjang gua pakai HP ini, gua itu bisa dibilang sering banget nih keteteran pakai HP ini dengan satu tangan aja. Yes, ini mungkin jadi problema buat HP-HP gede macam si iPhone 13 Pro Max karena HP ini tuh punya bodi yang cenderung ngelebar. Dan ini tuh beda banget nih saat gua nyobain HP-HP flagship lain kayak Samsung Galaxy S22 Ultra. Itu tuh benar-benar berasa banget gitu. Untuk bodinya itu lebih ramping timbang kita pegang bodinya si iPhone 13 Pro Max. Nah, emang perlu diakui kalau seandainya kita ngomongin soal bodinya, gue lebih prefer sama iPhone 13 Pro yang punya ukuran lebih kecil. Tapi kalau seandainya kita ngomongin soal ketahanan baterai, tentu aja ini jadi salah satu poin plus banget nih buat si iPhone 13 Pro Max. Karena so far selama 4-5 bulanan terakhir ini gue puas banget sama performa baterainya si iPhone 13 Pro Max. Baterai 4352 mAh di iPhone 13 Pro Max ini tuh selalu bisa nemenin gua satu harian penuh, even bisa sampai 2 hari. Dan ini tuh menurut gua adalah nilai plus banget nih, karena untuk SOT-nya pun HP ini tuh sepanjang gua pakai, HP ini tuh bisa ngasilin waktu SOT di angka sampai 10 jam. Ditambah lagi kali ini di iPhone 13 Pro Max juga ada support charging sampai 29 watt, which is ini tuh paling cepet di antara semua iPhone yang ada sekarang ini. Dan untuk experience chargingnya pun so far gue juga puas banget sama iPhone 13 Pro Max ini. Dimana dengan charging Ugreen 100 watt, HP ini tuh bisa dicas dari 0 sampai 100 dalam waktu 1 jam lebih dikit aja. Untuk baterai health-nya pun juga aman-aman aja ya. Gue pakai charger ini nggak berkurang sama sekali. Bahkan dari awal gue pakai HP ini pun, gue juga udah pakai charger dari Ugreen. So far di sini tuh baterai health-nya masih 100%. Jadinya kalau ada rumor mengenai charger Apple itu harus pakai yang aslinya, gue sebenarnya kurang gitu setuju ya, karena banyak juga charger-charger third party yang menurut gue tuh punya kualitas yang sama kayak charger orinya si Apple ini. Nah, ngomongin soal experience multimedia dari si iPhone 13 Pro Max, so far sepanjang gue pakai HP ini, kalau ngomongin soal urusan multimedia, si iPhone 13 Pro Max ini tuh bisa banget nih buat diandelin untuk pemakaian kalian sehari-hari. Di sini menurut gue layar 6,7 inch OLED dari si iPhone 13 Pro Max ini tuh udah keren banget. Dimana untuk kualitas layarnya, HP ini tuh manjain mata banget karena punya layar yang bright dan juga kelihatan vivid. Selain itu meskipun resolusi ketajamannya cuma Full HD+, tapi menurut gue layarnya ini tuh nggak kalah tajam apabila dibandingin sama HP flagshipnya Samsung. Dan nggak cuma itu, selain layarnya yang bagus, HP ini juga punya audio yang menurut gue tuh oke banget ya. Terutama kalau seandainya pakai nonton, menurut gue dual stereo speaker di HP ini tuh oke banget, terutama buat ngasilin audio yang bagus dan juga cukup kencang. Intinya kalau seandainya dipakai untuk kebutuhan nonton atau untuk dengerin musik, si iPhone 13 Pro Max ini tuh bisa banget buat kalian andelin. Dan gak cuma itu aja, menurut gue untuk experience scrolling di HP ini pun juga udah jauh lebih enak nih, terutama kalau seandainya kita bandingin sama iPhone generasi sebelumnya. Seperti yang kalian tahu, beberapa waktu lalu tuh gue sempat ngebahas mengenai iPhone XR, iPhone 11, atau bahkan iPhone 12. Gue tuh sepanjang pakai ketiga HP tersebut, gue nggak terbiasa ya sama experience scrollingnya karena layarnya tuh cuma 60Hz aja. Di iPhone 13 Pro Max ini tuh udah pakai layar 120Hz yang ngasih experience jauh lebih enak timbang 3 iPhone yang gue sebutin sebelumnya. Dan so far menurut gue fitur promotion 120Hz-nya ini tuh jadi salah satu fitur yang membekas banget nih, terutama selama gue pakai si iPhone 13 Pro Max ini.
Lalu lanjut ngebahas mengenai experience gue mengenai software dan juga performanya si iPhone 13 Pro Max ini. So far gue bisa dibilang gue cukup nyaman ya sama UI-nya si iPhone 13 Pro Max yang menggunakan iOS 15.4. Apalagi di update terbarunya ini tuh kita udah bisa buka Face ID saat kita lagi pakai masker. Somehow menurut gue fitur ini tuh berguna banget nih, terutama kalau seandainya kita itu lagi di outdoor dan kondisinya tuh nggak memungkinkan buat kita untuk ngebuka masker. Jadinya sekarang ini saat kita pakai masker, si Face ID-nya ini tuh udah bisa ngebaca muka kita. Dan ini tuh menurut gue adalah salah satu update yang berguna banget, terutama sepanjang gue pakai iPhone 13 Pro Max ini. Nah, gak cuma itu aja, si iPhone 13 Pro Max ini sekarang ini juga udah bisa dipakai 5G-nya di Indonesia. Karena seperti kita tahu sebelumnya ini tuh HP ini 5G-nya sempat di-lock ya, dan kali ini tuh sekarang udah bisa dipakai. Jadinya tentu aja untuk koneksi internet, HP ini tuh bakal lebih cepat dibandingkan dengan 4G. Dan kalau kita ngomongin soal performanya pun, menurut gua Apple A15 Bionic di HP ini tuh sukses banget nih buat ngejalanin setiap aplikasi yang biasa kita pakai sehari-hari. Even bahkan HP ini tuh gue pakai juga untuk editing seperti di LumaFusion di resolusi 4K. Dan di sini tuh untuk performa editingnya, so far HP ini tuh bisa dibilang lancar banget. Selain itu ngomongin soal performa gamingnya, HP ini juga lancar banget buat ngejalanin dua game andalan gua seperti Genshin Impact dan juga PUBG Mobile. Dimana untuk kedua game tersebut, HP ini tuh sama-sama bisa dipakai di grafik mentok rata kanan. Apalagi di Genshin Impact, HP ini juga ada support framerate 120 fps. Sehingga kalau kita ngomongin soal performanya, overall tuh gue puas banget dengan performanya si iPhone 13 Pro Max selama pemakaian gue 5 bulan terakhir. Nah, lanjut ngebahas mengenai experience gue terhadap kameranya si iPhone 13 Pro Max. So far menurut gue untuk fitur-fitur seperti photographic style, cinematic mode, ataupun ProRes video, semuanya itu so far kayak gak gitu kepake ya untuk pemakaian workflow gue pribadi. HP ini sepanjang gue pakai, gue tuh jarang banget pakai ketiga fitur tersebut, even bahkan bisa dibilang tuh hampir gak pernah. Karena selama ini tuh gue bisa dibilang gue itu lebih cenderung untuk pakai mode auto aja. Nah, sekilas tuh gue juga pengen remind aja untuk spek kameranya sendiri. Di sini tuh HP ini dibekali dengan setup 3 buah kamera belakang beresolusi 12 megapiksel. Yang dimana untuk kamera tersebut, HP ini tuh terdiri atas kamera wide, telefoto, dan juga kamera ultra wide. Untuk hasil fotonya, so far gue bisa bilang tuh gue itu puas banget dengan hasil fotonya si iPhone 13 Pro Max. Karena menurut gue sepanjang 5 bulanan terakhir, semua hasil foto yang dijepret pakai iPhone 13 Pro Max ini tuh menurut gue oke banget, baik di kondisi siang hari ataupun di kondisi malam hari. Hasil fotonya tuh menurut gue tajam banget dan juga punya karakter warna yang natural. Dan gak cuma itu aja, menurut gue untuk HDR dan juga natural bokeh yang dihasilin dari si iPhone 13 Pro Max ini tuh menurut gue juga udah oke banget. Ditambah lagi kamera ultrawide-nya ini tuh yang bisa foto makro, hasilnya juga menurut gue cukup memuaskan. Sehingga overall menurut gue tuh gue gak ada komplain sama sekali sama hasil fotonya si iPhone 13 Pro Max ini. Lanjut ke foto low light. Di sini tuh menurut gua untuk hasil foto low light-nya si iPhone 13 Pro Max ini tuh juga oke banget ya, karena night mode-nya ini tuh bisa dipakein di semua lensanya. Di sini untuk hasil fotonya overall HP ini tuh masih tetap tajam di malam hari dan punya exposure yang cukup balance. Dan di sini tuh yang gue suka dari hasil night mode-nya iPhone ini tuh hasilnya masih kelihatan tetap natural ya. Hasil night mode-nya ini tuh kelihatan nggak lebay. Jadinya mungkin aja HP ini tuh bakal lebih cocok buat kalian yang suka sama hasil foto night mode natural. Karena seperti kita tahu kadang-kadang tuh HP flagship untuk fitur night mode-nya ini tuh agak sedikit over. Nah, salah satu hal yang gue suka banget dari iPhone 13 Pro Max ini yaitu dari segi videografinya. Dimana so far sepanjang gue pakai smartphone flagship, HP ini tuh bisa dibilang adalah yang terbaik nih, terutama untuk segi videografinya. Di sini iPhone 13 Pro Max itu bisa ngerekam di 4K 60 fps dengan hasil yang tajam dan juga stabil banget. Dan di sini tuh 4K 60 fps-nya juga bisa dipakai nih di kamera ultrawide-nya dan hasilnya juga sama-sama stabil. Jadinya kalau ngomongin soal video, gue bisa bilang HP ini tuh jadi salah satu yang terbaik untuk urusan videografi. Karena sampai saat ini tuh bisa dibilang jarang banget ada smartphone yang bisa menyaingi kualitas video dari si iPhone 13 Pro Max ini. Nah, lanjut ngomongin soal kamera selfie dari si iPhone 13 Pro Max. So far menurut gue selama 4 bulanan terakhir gue itu puas banget ya dengan kamera 12 megapiksel yang ada di iPhone 13 Pro Max ini.
Di sini yang gue suka untuk kamera depannya, HP ini tuh kelihatan natural dan juga punya hasil yang cukup tajam. Dan gue bisa bilang kalau untuk hasil foto kamera depan, iPhone itu tuh emang selalu memuaskan ya, terutama dari segi detail dan juga warnanya yang kelihatan natural. Mode potretnya pun si iPhone 13 Pro Max ini juga menurut gue udah memuaskan banget. Dan gak cuma itu aja, di kamera depan HP ini juga ada support fitur night mode nih, sehingga ngebantu banget untuk foto selfie di malam hari. Selain itu untuk videografi di kamera depannya, HP ini menurut gue juga cocok banget untuk vlogging karena HP ini tuh udah support 4K 60fps. Yang dimana untuk video kamera depannya di sini tuh gue udah tes dan kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Alright guys, jadi di sini gue lagi nyobain perekaman kamera depannya iPhone 13 Pro Max. Dan di sini gue pakai perekaman resolusi mentoknya ya, yaitu di 4K 60fps. Kira-kira gimana nih untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya? Langsung aja kalian bisa nilai sendiri gimana hasilnya. Thank you. Nah, lanjut satu terakhir yaitu mengenai kesimpulan dari si iPhone 13 Pro Max ini. Sekarang ini kalau seandainya gue lihat harganya itu sekarang HP ini tuh bisa dibilang udah sedikit turun ke sekitar 22 jutaan untuk yang varian 256GB. Dan menurut gue dengan harga tersebut si iPhone 13 Pro Max ini tuh worth it banget nih, terutama buat kalian yang pengen pakai HP ini untuk kebutuhan 4-5 tahun ke depan. HP ini tuh so far memiliki performa baterai dan juga kamera yang oke banget. Dan gak cuma itu aja, si iPhone 13 Pro Max ini juga punya beberapa fitur esensial nih, seperti NFC dan juga IP68. Jadinya secara keseluruhan menurut gua iPhone 13 Pro Max ini tuh worth it banget. Cuma palingan kalau seandainya kalian tuh nggak suka dengan ukuran HP ini, mungkin kalian bisa turun sedikit nih ke iPhone 13 Pro yang punya ukuran lebih kecil. Kininya palingan segitu dulu aja video gue mengenai review dari si iPhone 13 Pro Max. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.